Hai semuanya, kami dari kelompok Sulawesi, ada Anggun, Priscilia, Takashi, Maria, dan Yesi akan mempersembahkan sebuah video dokumenter tentang hewan endemik dan khas yang ada di Pulau Sulawesi, yaitu Tarsius tumpara dan kerbau belang atau dalam bahasa Torajanya, Saleko. Tarsius tumpara merupakan hewan endemik yang berasal dari Sulawesi Utara, tepatnya Pulau Siau, Kabupaten Sitaro. Menurut Shekel et al. Tahun 2008, Tarsius tumpara berbeda dari semua Tarsius Sulawesi lainnya dalam hal jambul ekor yang memiliki bulu yang lebih pendek, lebih tipis, yang warnanya lebih terang, berkurangnya bulu tarsal, dan memiliki rambut paralabial yang putih dan jelas. Tarsius tumpara berbeda dengan Tarsius sangirensis dalam karakteristik pelage, tengkorak, dan vokalisasi. Penduduk Siau biasanya menyebut Tarsius tumpara dengan sebutan tumpara. Seperti apa cara hidup dari Tarsius tumpara ini, Pak? Apakah dia cara hidupnya, pertahanan hidupnya gitu, Pak? Bagaimana dia menghadapi mangsa atau dia melarikan diri dari mangsa? Melompat-melompat gitu kan, Pak? Lompat itu soalnya barang binatang langka melompat. Oh, ya, dia melompat. Setelah ada pelihara orang, baru dia pelopoh. Pelopoh baru melihara. Apa sih hal unik dari Tarsius tumpara ini? Mungkin soal morfologinya, maksudnya ciri-ciri dari Tarsius tumpara. Apakah ekornya seperti apa gitu, Pak? Ekornya 40 cm. Jadi dia primar cili sekali DP ekor dan mulai dari atas itu cili dari bawah sampai di atas 40 cm itu seperti ini. Kalau DP badan ini seperti besar sih. Jadi sampai DP ujung udah kecil. Jadi 40 cm. Jadi DP tangan DP kaki sama. Ya, Pak, apa sih kebiasaan yang biasa dilakukan oleh Tarsius tumpara? Apakah mungkin soal dia mencari makanan seperti itu, Pak? Pertama dia keluar sore setengah 5 gitu, keluar cari DP makanan, loncat ke sana kemari. Tapi kalau secara panggil tumpara, itu dia mendekat. Seperti suaranya gitu. Iya. Ada suara tertentu. Jadi kalau misalnya satu sama panggil gitu. Panggil. Jadi dorong semua suara semua. Panggil. Setelah kita semua kalau orang sudah datang, berarti orang semua panggil itu. Jadi waktu selanjutnya Bapak, kalau Tarsius itu biasanya dia makan apa ya, Pak? Ini ada belalang. Hanya belalang ya? Belalang. Karena kita kan dapat kasih belalang langsung dia makan. Oh, jadi Bapak pernah dapat terus dikasih belalang, dia makan. Oh. Cepat sekali dia mencari ke belalang. Karena suku kayaknya kuas, dia tak belalang di mana sih kakaknya. Barang kecil kok, jadi dapat 2 biji, 3 biji, 3 ekor. Ya Bapak, yang selanjutnya sebenarnya apakah ada hal yang tidak disukai Tarsius? Jadi harus bicara Tarsius begitu, harus bicara jangan ribut. Dia tidak suka keributan. Nanti kalau ribut dia lari. Baik Bapak, kalau untuk dari jumlah dari Tarsius ini, apakah masih banyak ditemukan atau tinggal sedikit, hampir punah begitu, Pak? Banyak. Kalau di Siau sendiri masih banyak. Kalau daerah sini banyak. Kalau datang dari kawang keluar, kau bingung, kamu tehung contoh sudah. Di desa kita juga. Barangkali tidak kau dana, barangkali dana. Baik Bapak, untuk Tarsius sendiri, apakah Tarsius tumpara ini memiliki manfaat tertentu bagi lingkungan dan bagi masyarakat sekitar? Terus karena mungkin dia makan belalang, jadi bermanfaat untuk masyarakat. Pertanian gitu ya? Iya, pertanian. Untuk aspek pertanian. Bahkan juga mungkin karena dia ini merupakan hewan endemik, jadi dia jadi aset pariwisata gitu ya? Seperti banyak mungkin berita-berita yang datang. Menurut Shekel et al. 2008, Tarsius tumpara memiliki bulu tubuh berbintik-bintik coklat dengan lapisan bawah abu-abu tua. Dalam hal ini, ia seperti banyak Tarsius lainnya. Bulu wajah bagian atas yang berwarna abu-abu dibatasi oleh garis coklat tebal yang mencolok, memberikan tampilan yang tidak sama seperti Tarsius lainnya.
Nama khusus Tumpara berasal dari kata Tarsius yang digunakan oleh penduduk Pulau Siau. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Sangihe, tetapi dialek Siau berbeda dengan Pulau Sangihe. Menurut Rizky dan Abiduna 2020, habitat yang disukai oleh Tarsius adalah tipe habitat dengan hutan hujan tropik yang memiliki sumber air banyak sehingga mendukung ketersediaan dan juga dapat dijumpai di hutan-hutan sekunder, yaitu kebanyakan di pohon-pohon yang berukuran kecil dan sedang. Karakteristik Tarsius tumpara yaitu telinganya lebar menghadap ke depan, sedangkan matanya besar. Hewan ini lebih melakukan aktivitasnya pada malam hari, sedangkan pada siang hari lebih banyak tidur. Hewan yang bisa melompat hingga 3 meter ini memakan serangga. Menurut Kompas.com tahun 2008, Sulawesi Utara terpilih menjadi tempat pertemuan internasional karena daerah itu merupakan satu dari 2 tempat di dunia yang melaksanakan riset, konservasi, dan ekowisata yang berobjek Tarsius. Menurut Alabi et al. Tahun 2009, Tarsius memiliki beberapa keunikan, di antaranya memiliki mata yang besar untuk membantu mereka melihat di malam hari, bahkan mata Tarsius cenderung lebih besar daripada otaknya. Selain itu, Tarsius dapat memutar bola matanya sehingga tidak perlu memutar kepalanya ketika berburu. Alasan populasi Tarsius menurun karena Tarsius banyak diburu karena keunikan yang dimilikinya dan untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Selain perburuan, degradasi habitat akibat pola perladangan berpindah atau fragmentasi habitat akibat pembangunan, eksplorasi bahan tambang, dan pembalakan kayu juga menjadi ancaman yang serius bagi kelestarian jenis ini. Menurut Shekel et al. Tahun 2008, Tarsius tumpara memiliki tempat tidur yang sangat tinggi dan tidak dapat diakses. Bahkan, bekas aroma Tarsius tumpara pun tampak luntur lebih cepat daripada kasus Tarsius lain di Sulawesi. Aroma dari Tarsius biasanya akan dapat dicium dari radius beberapa meter dan bertahan selama beberapa hari. Namun, pada Tarsius tumpara, aromanya akan segera menghilang dalam beberapa jam saja, sehingga hal ini juga dapat menjadi salah satu pertahanan diri yang dilakukan oleh Tarsius tumpara. Kerbau belang. Teman-teman pasti sudah familiar kan dengan hewan bernama kerbau yang dapat kita temui di hampir seluruh bagian Indonesia. Tapi teman-teman tahu tidak, kalau di daerah Toraja ada beberapa jenis kerbau yang sangat unik dan berbeda daripada jenis yang sering kita temui. Nah, teman-teman penasaran kan apa perbedaannya? Karena itu, mari kita saksikan hasil wawancara kami dengan salah seorang pemilik kerbau yang ada di Toraja. Sekarang di sini saya sudah berada di Pasar Kerbau di daerah Toraja, dan di sini saya sudah bersama dengan salah satu pemilik dari kerbau. Nama bapak adalah Nek Sirante. Mewawancarai Nek Sirante sebagai salah satu narasumber. Mungkin bisa nih cerita dulu sedikit kayak kerbau yang ada di Toraja. Nah, apa bedanya tenong saleko sola tenong bonga? Ada di badannya yang kalau kerbau bunga di muka saja di kepala saja Yang putih. Baru makanannya biasa apa sih ya? bukan sama biasa jajaran Ya itu ada dua, rumput sola, jerami. Baru ada apa waktu nak kayak lali makan deh kayak kan kayak kita makan 3 kali sehari toh ya gitu dong ya. kalau kerbau itu kan pagi biasa jam 8 sampai jam 9 sudah itu dikasih minum air, jadi istirahat lagi kerbau nanti jam 1 pagi baru kasih makan. Makan dia makan Iya. satu.
kayak makanan. Makanan itu kan apa perkiraan itu sampai bulan. Oh, Jadi kerbau dikasih makan itu 2 kali dalam 1 hari. 2 kali dalam 1 hari. Iya. Kalau sudah dikasih makan itu dia kasih mandi pakai sabun. Jadi kasih mandi itu biasanya orang jemur lagi. Baru dikasih masukkan. Tedong Saleko sola tedong Bonga dan rakajo daerah-daerah sih Kak, di luar daerah Toraja. Ya udah juga itu. Tapi dia nanti misalnya itu aja dia tetap misalnya Suraya. Apa perbedaannya? Salahnya masnya sama biasa misalnya tak dia jadi di Suraya biasa itu misalnya dia sama Rarang. Misalnya itu di Suraya tidak bukan Ciri khasnya memang ya tedong detek Toraja no. Saya kok Miraka jelaskan nih harga-hargana tedong detek mulai dari tedong biasa sampai tedong Saleko. Kisaran harga. nah biasa isinya bang ini tahun biasa sampai juta karena atau motor tiru untuk biasa orang biasa Berarti semakin tua semakin mahal. ya karena tiru silakan sekolah saleh yang susu ini setelah siapa rakyat 500 juta. Dan rakana sampai bisa lihat tedong Saleko. Saya pernah waktu ya pernah ya untuk kembali ya pernah zaman di sini itu bisa beli Saya juga. ya nanti sini ini rupa sini ini tadi pun alam itu tidak membuat ya birang nasari itu tak anu sudah ya nasari itu birang biasa 40.000 paling Saleko bilang. nasari itu birang kaya nasari itu laki yang sini 500 juta. Tedong memiliki tanduk di bagian kepalanya yang lebar dan melengkung dan digunakan untuk melindungi dirinya. Tedong belang sendiri memiliki warna kulit yang variatif, mulai dari hitam, putih, coklat, abu-abu, dan campurannya. Tedong belang sendiri disebut unik karena memiliki perpaduan warna antara hitam dan putih, di mana terdapat bercak besar, bercak kecil, dan bintik-bintik hitam polos serta bintik-bintik putih pada bagian tubuhnya. Tanduk tedong berbentuk melengkung dari samping ke arah belakang kepalanya dengan bentuk telinga tegak ke arah samping. Tedong merupakan hewan yang dianggap sakral di daerah Toraja. Dikatakan bahwa tedong dapat menjadi kendaraan suci untuk membawa arwah kepada alam baka. Karena hal ini, tedong sering digunakan dalam upacara adat kematian Toraja yang biasa disebut sebagai Rambu Solo. Tedong juga merupakan lambang dari kekayaan dan kemakmuran, dan biasanya dijadikan indikator untuk menentukan status sosial dari orang yang mengadakan pesta. Namun, dalam kekristenan, kita sendiri meyakini bahwa setiap orang memiliki harga yang sama di mata Tuhan, di mana kita semua itu berharga di mata Tuhan, sehingga kita harus memandang orang lain itu berdasarkan identitasnya di dalam Allah, bukan berdasarkan apa yang dimilikinya di dunia. Kesimpulan Tarsius Tumpara. Kesimpulan kerbau belang. Dalam melakukan observasi, pastikan bahwa semua data yang dimiliki mengenai objek penelitian sudah lengkap dan pewawancara memiliki pemahaman dasar mengenai objek yang akan diteliti. Berikut data pembagian tugas kami dalam pengerjaan video dokumenter ini. Thank
Thank you for watching. Salam kelompok Sulawesi.